Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Cerita, yang akan mengupas putar informasi kriminal yang pernah terjadi. Penyanyi Alda Risma merupakan selebriti yang menjadi perbincangan hangat para penggemarnya karena kematian yang begitu mendadak. Selain meninggalkan rasa duka mendalam, ternyata juga menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. Kematian Alda Risma yang dipenuhi misteri membuat banyak penggemar terus penasaran dengan penyebab dan kronologinya. Berikut ini adalah kronologi kematian Alda Risma yang sempat menjadi misteri dan menggemparkan masyarakat. Alda Risma Elvaryani adalah penyanyi Indonesia yang terkenal dengan lagu hitsnya, Aku Tak Biasa. Alda lahir di Bogor, tanggal 23 November tahun 1982. Ayah Alda bernama A. Farid R dan ibunya bernama Halimah. Alda dibesarkan di Cikaret, Bogor Selatan. Sejak tahun 1980, Alda dan orang tuanya tinggal di rumah itu. Selain wajah cantiknya, suaranya yang merdu, membuat Alda menjadi salah satu penyanyi idola anak-anak muda saat itu. Namun siapa yang menyangka jika sosok Alda yang cantik harus berakhir tragis. Ia meninggal dunia pada tanggal 12 Desember tahun 2006 di umur yang masih sangat muda, 24 tahun. Alda ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas suntikan. Diduga Alda meninggal karena kelebihan overdosis, tapi ketika dilakukan analisis lebih lanjut tentang misteri kematian Alda, disebut adanya campur tangan yang melibatkan Ferry Surya Prakasa, teman dekat Alda Risma saat itu. Sebelum terjun ke dunia tarik suara, yang kelak mengangkat namanya, Alda berprofesi sebagai seorang model majalah. Sedangkan awal karirnya di dunia tarik suara, Alda mengawalinya dengan berduet bersama boyband asal Inggris bernama Kodrat. Mereka menyanyikan sebuah lagu berjudul We Can Make It tahun 1997. We Can Make It sendiri merupakan salah satu single dari album debut Kodrat di tahun 1997 yang berjudul Scarlet. Single tersebut dirilis dengan menampilkan penyanyi wanita yang berbeda di setiap negara di mana album Scarlet dirilis. Untuk versi Indonesia, We Can Make It menampilkan Alda Risma, sedangkan versi India Kodrat menggandeng Asa Bhosle. Setelah duetnya dengan Kodrat, Alda merilis single Aku Tak Biasa di tahun 1998. Berkat lagu tersebut Alda meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk artis solo wanita pop terbaik di tahun 1998. 3 tahun kemudian, Alda kembali merilis album keduanya yang berjudul Kupilih Yang Mana, tahun 2001. Album itu berisi 10 lagu yang juga cukup meledak di kalangan masyarakat. Alda Risma pernah bertunangan dengan Iwan Sastrawijaya di tahun 1997 yang merupakan produsernya saat itu. Tetapi ketika hubungan mereka selangkah lagi menuju pelaminan, keributan kecil mengakhiri kisah cinta Iwan dan Alda. Menurut pengakuan Iwan, konon saat itulah Ferry Surya Prakasa merebut hati Alda. Kecelakaan mobil. Namun setelah tahun 2003, pamor Alda mulai meredup meski ia sempat membintangi sejumlah sinetron. Namun tiba-tiba nama Alda muncul di media massa dengan pemberitaan yang mengejutkan. Alda mengalami kecelakaan lalu lintas. Ia mengalami kecelakaan tragis di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur pada tanggal 19 Juni tahun 2006 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mobil sedan BMW yang dikendarainya itu hancur tidak berbentuk setelah menabrak pembatas jalan yang menyebabkan mobil Alda terguling dan terpental. Alda langsung dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur. Tapi selanjutnya Alda dirujuk ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk atas permintaan Iwan Sastrawijaya. Dan ternyata, mobil BMW yang dikendarai Alda saat itu, berdasarkan SIM-nya adalah atas nama Iwan sendiri sebagai pemilik pertama. Ada yang mengatakan jika mobil itu pemberian Iwan untuk Alda, tetapi ada yang mengatakan jika Iwan meminjamkan mobil tersebut. Masih menurut Halimah, saat itu Alda dalam perjalanan pulang menuju rumahnya setelah menghadiri pesta ulang tahun salah seorang temannya.
Alda pun menjalani serangkaian operasi dan pemasangan pen pada punggungnya. Bukan cuma mengalami patah anggota tubuh, konon wajah Alda pun mengalami kerusakan dan giginya yang rontok. Kematian tragis Alda Risma. Belum lagi kesedihan usai setelah mengalami kecelakaan tragis yang hampir merenggut nyawanya. Masih di tahun yang sama, tepatnya tanggal 12 Desember tahun 2006, berita duka kembali datang dari Alda. Dia ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar 432 Hotel Grand Menteng, Jakarta Timur, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jenazahnya dalam keadaan memar-memar akibat bekas suntikan. Tubuhnya dingin. Dari mulutnya keluar busa dan darah. Diduga saat itu Alda mengalami overdosis. Namun setelah diadakan penyelidikan lebih lanjut, fakta baru muncul. Kematian Alda diduga melibatkan teman pria yang terakhir bersamanya, Ferry Surya Perkasa. Di kamar hotel, tempat kejadian tewasnya Alda, penyidik menemukan 3 jarum suntik, 7 tutup jarum, 4 minuman keras bermerek Red Label, 7 botol minuman keras bermerek lain dan bercak darah di spray tempat tidur. Kamar hotel yang bernomor 432 itu sendiri dipesan pada tanggal 10 Desember tahun 2006 atas nama FS. Kematian Alda diduga memiliki banyak kejanggalan. Di beberapa bagian tubuh Alda terdapat luka bekas jarum suntik yang di luar logika jika memang Alda seorang pecandu narkoba. Ferry Surya menjadi saksi kunci kematian Alda karena ia sempat terlihat di sebuah CCTV hotel saat datang ke hotel bersama Alda. Ferry sendiri sempat membawa tubuh Alda ke rumah sakit dengan dibantu petugas hotel, masuk ke sebuah taksi yang kemudian melaju ke Rumah Sakit Mitra Jatinegara. Pihak RS Mitra merujuk Alda ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Alda dinyatakan tewas dan kekasihnya menghilang. Namun sebelum menghilang, Ferry memutuskan kembali ke hotel untuk menyelesaikan administrasi. Setelah itu ia sempat tidak diketahui keberadaannya.